Shalom, selamat pagi saudara-saudara dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Roh Kudus, ketika kami akan mendengarkan sabda-Mu, berkuasalah atas diri kami. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami fokus kepada firman Tuhan, menerimanya dan memeliharanya dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 7, ayatnya yang ke-23, demikian dikatakan. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu tema penting dalam kekristenan adalah soal kebebasan atau kemerdekaan. Orang Kristen adalah orang-orang yang sudah ditebus atau dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Sehingga setiap orang Kristen adalah orang yang merdeka. Maka sebagai orang yang sudah merdeka, orang Kristen jangan lagi menjadi hamba manusia. Tentu saja maksud Rasul Paulus di sini bukan secara fisik, melainkan secara mental atau secara rohani. Sebab Tuhan Yesus justru menyuruh kita untuk menjadi hamba bagi sesama kita, menjadi pelayan bagi saudara kita. Siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi hamba atau pelayan bagi sesamanya. Demikian perkataan Tuhan Yesus di Injil Markus pasal 10 ayat 43. Jadi secara fisik, secara kasat mata, kita justru disuruh menjadi hamba bagi saudara-saudara kita. Kita berbuat baik kepada orang lain. Bahkan kita bisa bekerja bagi orang lain. Itu tidak masalah. Malah marilah memposisikan diri kita menjadi pelayan bagi orang lain. Jadi kalaupun dalam renungan hari ini, Rasul Paulus memerintahkan kita untuk tidak menjadi hamba manusia, maksudnya adalah, marilah kita melayani sesama kita dalam kebebasan, bukan dalam keterpaksaan. Kita melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, bukan lagi karena dikontrol oleh sesuatu dari luar diri kita, melainkan karena betul-betul berangkat dari ketulusan hati kita untuk melakukan itu. Dan juga dalam kesadaran bahwa kita sudah terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan. Itu sebabnya kita meneruskan berkat yang sudah kita terima itu kepada orang lain. Artinya kita berdaulat penuh atas diri kita. Kita berdaulat penuh atas apa yang kita lakukan. Kita betul-betul merdeka untuk melakukan kebaikan itu, bukan karena dikontrol oleh di luar diri kita. Sebab ada beberapa motivasi yang sering mendorong orang melakukan kebaikan. Motivasi itu justru berasal dari luar dirinya, bukan dari dalam dirinya. Beberapa contoh, yang pertama, orang melakukan kebaikan karena ingin dipuji. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang suka berdoa di pinggir-pinggir jalan supaya dipuji oleh orang lain. Jadi sesungguhnya mereka melakukan kebaikan bukan karena didorong oleh kesadaran diri sendiri, melainkan karena ingin mendapatkan sanjungan dan pembenaran dari orang lain. Orang seperti ini tanpa sadar, dia dikontrol oleh sesuatu yang di luar dirinya. Sebab pujian itu berasal dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Motivasi kedua orang melakukan kebaikan adalah karena mereka ingin mendapatkan hadiah. Jadi, ibarat kata orang pancing kecil untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ini pun terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa sadar, kita melayani Tuhan karena kita ingin mendapatkan berkat dari Tuhan. Inilah yang disebut dengan istilah manipulasi. Kita memanipulasi orang lain, dan juga kita memanipulasi Tuhan melalui perbuatan baik kita. Nah, hal seperti ini pun adalah bentuk perhambaan terhadap diri kita sendiri. Sebab kita membiarkan diri kita dikontrol oleh sesuatu yang dari luar diri kita, yaitu pemberian orang lain. Kita menjadi orang yang setiap melakukan sesuatu harus ada imbalannya. Harus disogok dulu dengan uang, baru kita mau melakukannya. Nah, mari kita waspada, karena adat kita juga menghidupi mental yang sama. Karena prinsip adat adalah, aku melakukan kepadamu kalau engkau melakukan kepadaku. Si soli-soli, demikian istilah orang Batak. Nah, kalau demikian berarti kita bukan lagi orang yang merdeka.
Kita sudah menjadi hamba bagi orang lain karena perbuatan kita ditentukan oleh sikap orang lain kepada kita. Inilah yang hendak ditekankan oleh Rasul Paulus kepada kita hari ini, bahwa kita sudah merdeka. Kita bukan lagi menjadi hamba siapapun. Sehingga marilah kita melakukan setiap perbuatan kita dari kesadaran bahwa kita memang ingin melakukannya, terlepas dari apapun atau seperti apapun orang kepada kita. Motivasi ketiga orang melakukan kebaikan dari luar dirinya adalah karena takut. Tadi, karena ingin dipuji. Yang kedua, karena ingin dapat hadiah. Yang ketiga, karena takut. Mulai dari takut kalau orang tidak baik kepadanya, sampai takut kalau nanti dia tidak masuk surga. Inilah yang disebut dengan konsep pahala. Orang yang menghidupi keagamannya karena dorongan rasa takut, takut kalau Tuhan marah kalau dia nggak berbuat baik, takut kalau dia masuk neraka, takut kalau tidak diberkati, dan seterusnya, tentu tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan dalam hidupnya. Hidupnya akan selalu dikendalikan oleh rasa takutnya. Itu sebabnya Tuhan tidak ingin kita beragama seperti itu. Tuhan meminta kita beribadah kepadanya bukan karena rasa takut, melainkan karena kita mengasihi Dia dengan tulus. Maka, motivasi terbaik bagi kita untuk berbuat baik, menurut Rasul Paulus dalam perikop kita hari ini adalah karena kita mau melakukan itu dari kesadaran kita sendiri dan dari kesadaran bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu baik kepada kita. Seperti bunyi pepatah yang mengatakan, berbuat baiklah bukan karena orang lain yang baik, melainkan karena kitanya yang baik. Jadi kebaikan kita absolut dari diri kita. Kita berdaulat penuh atas diri kita untuk melakukan kebaikan itu. Nah, memang ini kedengarannya saja mudah ya, tetapi dalam kenyataannya sangat sulit untuk dilakukan. Karena apa? Karena ada begitu banyak orang yang menjengkelkan yang kita temui di dunia ini. Kita sudah baik kepada mereka, tetapi mereka tetap sinis kepada kita dan bahkan menjelek-jelekkan kita. Nah, apakah kita harus berbuat baik juga kepada mereka? Lagi pula, bukankah kalau kita berbuat baik kepada orang yang sinis kepada kita, kita justru akan mendatangkan kecurigaan dalam dirinya terhadap kita? Tetapi justru disinilah inti dari firman Tuhan hari ini kepada kita, yang mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita bukan hamba siapapun. Kita tidak boleh membiarkan diri kita dikontrol oleh orang lain, oleh sikap orang lain. Maka firman hari ini menyapa kita dan mengajak kita, mari kita mulai berlatih agar keinginan kita untuk berbuat baik tidak ditentukan atau tidak dikontrol oleh sesuatu apapun di luar diri kita. Kita berbuat baik karena kita memang orang baik, titik. Ketika kita masih dikontrol oleh sesuatu di luar diri kita, maka kita sama sekali belum merdeka. Kita masih menjadi budak orang lain. Maka marilah kita memulai kebaikan yang berangkat dari kemerdekaan diri kita, berangkat dari motivasi ketulusan hati. Dan mari kita ingat saudara-saudara, ketika kita melakukan kebaikan berangkat dari ketulusan hati, kita benar-benar tulus tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan apapun, maka jangan pernah berpikir bahwa kebaikan kita itu tidak akan berbalas. Karena tanpa kita sadari, Tuhan sendirilah yang akan membalaskan perbuatan baik kita itu menurut caranya sendiri. Itulah yang dikatakan Raja Salomo di Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ya, menjadi renungan bagi kita hari ini. Setiap kita berbuat suatu kebaikan, bukan karena pamrih, melainkan karena ketulusan hati, maka Tuhanlah yang akan membalaskannya kepada kita dengan cara Tuhan sendiri. Jadi, sudahkah kita merdeka? Seberapa merdeka kita dalam hidup kita ini? Seberapa merdeka kita berdaulat untuk melakukan kebaikan, bukan karena dikontrol oleh orang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Mari fokus melakukan kebaikan, bukan karena orang lain baik kepada kita, melainkan karena diri kita sendiri memang orang baik. Kita baik dari dalam diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur ya Bapa, melalui firman hari ini Engkau menyapa kami
dan menyadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang merdeka karena Tuhan telah menebus kami dengan harga yang sangat mahal. Maka kami tidak boleh menjadi hamba manusia. Perbuatan baik kami tidak boleh dikontrol oleh orang lain di luar diri kami. Tetapi setiap perbuatan baik kami itu berangkat dari kesadaran bahwa kami memang orang baik, sebagaimana Tuhan sudah baik kepada kami. Berangkat dari motivasi ketulusan hati, bukan karena ingin mendapatkan sanjungan, atau bukan karena ingin mendapatkan hadiah, atau bukan karena takut masuk neraka atau apapun. Tuhan, mampukan kami menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang mampu berdaulat atas diri kami sendiri, memerintah diri kami sendiri untuk melakukan kebaikan tanpa dipengaruhi oleh dunia di sekitar kami, agar melalui kami kerajaan sorga dihadirkan di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.